Kabau itu berdiri tahun 2012. Di situ kita tuh kebetulan si Dito ini punya hobi main skateboard. Nah, kita lihat di beberapa skatepark, papan-papan bekas skateboard itu patah gitu dan dibuang sama beberapa pemain skateboard. Nah, karena kebetulan kita ini basicnya desainer grafis dan produk, kita bikin sesuatu nih. Lumayan nih banyak papan yang nggak kepake, kita coba bikin recycle barang. Awalnya sih kita emang mau nyoba untuk buat sesuatu yang baru dari guna ulang gitu, dari limbah guna ulang. Nah, emang kebetulan kita dari skateboard terus ngelihat papan-papan patah itu udah nggak kepake. Nah, kita nyari apa ya yang bisa kita bikin dari papan ini gitu. Nah, kita mikirnya juga sebagai buat pendukung fashion skateboard itu aja sih. Nah, yang produk yang pertama coba dibikin tuh ya kacamata. Kebetulan kita teman kuliah waktu zaman kuliah, cuma beda jurusan. Nah, kebetulan si Dito ini basicnya grafis, saya produk. Ya udah kita mikir kita combine deh gitu, dari suatu barang yang nggak ada gunanya kita bikin barang yang menarik gitu dengan ditambah sama Dito punya ilmu soal grafis. Ya udah kita masukin di beberapa barang-barang gitu. Waktu kita lagi nyari-nyari nama yang pas buat brand ini tuh, kita emang nyarinya yang nggak mau ke barat-baratan, terus yang buat nyari sebagai kayak identitas lokal aja gitu. Nah, kebetulan kita punya darah Minang berdua gitu, terus ya mau ngambil apa ya yang dari suku kita nih, ya udah ambil aja dari Minangkabau, terus disimpelin aja udah dari Kabau gitu. Sebenarnya sih nggak ada alasan khusus kenapa namanya Kabau sama sekali, cuman emang dari identitas kita berdua aja gitu, sebagai ini produk ini dari Indonesia gitu. Sampai sekarang sih belum kali ya, cuman paling biasanya kan kalau identik brand luar itu kan nama-nama Inggris gitu. Nah, mungkin mereka agak lucu, kok namanya Kabau sih sedangkan bikin brand lokal gitu. Nah, kita ngasih penjelasan ya itu, kenapa mesti sosok ke barat-baratan sedangkan kita kan orang lokal sendiri gitu. Untuk kita sebenarnya ngerjainnya berdua. Kita emang sebagai crafternya, kita tuh sebenarnya mau nunjukin kita tuh berkarya gitu. Jadi nggak mau kita tuh nggak condong ke ini produk kita gitu. Jadi emang kita berdua aja sebagai crafternya. Kalau di Kabau itu bukannya tidak mau memperkerjakan orang lain, cuman karena kita basicnya desainer, ada kepuasan tersendiri gitu kalau bikin sesuatu barang dengan tangan sendiri gitu. Dan kita juga tidak beberapa barang-barang yang ada di pasaran kan lebih ke mesin menggunakan CNC atau mesin laser gitu, sedangkan kita kan full handmade. Jadi itu benar-benar perlu ketelitian banget dalam ngerjain. Untuk sekarang itu awal-awalnya kita bikin barang tuh kacamata, cuman dari beberapa limbah kacamata pun kita lihat ada beberapa barang yang bisa kita buat lagi nih. Nah, sekarang kita bikin beberapa barang seperti anting, terus kalung, terus beberapa gantungan cincin gitu-gitu, terus bangku, meja gitu, semua dari limbah papan skateboard. Inspirasinya karena mungkin basicnya sekolah desain sama memang kita ngeliat limbah itu sebenarnya bisa kita manfaatin bikin apapun, cuman idenya itu yang mungkin orang nggak berani untuk membuatnya gitu. Sedangkan kalau medianya kan sebenarnya kan papan skateboard itu kayu. Nah, gimana kita mensiasatin kayu limbahnya itu sendiri sih. Paling awal-awalnya orang nggak percaya kan, ini dari bahan apa gitu. Kita kasih tahu dari bahan limbah skateboard. Terus mereka masih menganggap kurang baik lah, misalnya emang bagus, emang kuat dan lain-lain. Padahal soal proses pengerjaannya kita ngikutin nih, dari mulai finishing, dari mulai pembuatan ngamplas dan lain-lain, sebenarnya hampir sama kayak furniture. Nah, cuman medianya di kacamata agak berbeda siklusnya kali, karena kalau sekarang tuh orang lebihin ke CNC atau laser. Nah, itu memang sih agak kayak cepat produksi juga stuck produksi. Dalam artian gini, orang-orang kok kenapa lebih menilai itu lebih mahal ya,
Nah, kita tetap kuat dengan idealis kita kalau handmade itu lebih bagus, dan sampai sekarang sih alhamdulillahnya sih respon orang makin baik sih. Bahkan kalau dibandingin lokal sama luar, ya memang orang luar lebih menghargai handmade ya. Cuman kalau di lokal pun sekarang pelan-pelan lah kita ngasih edukasi. Bayarnya lebih banyak orang yang mencintai produk Iya, lokal. menghargai aja sih sebenarnya. Iya. Maksudnya kalau orang luar kan dia lebih menghargai tentang handmade itu karena dia mikirnya ini susah, prosesnya sih yang menghargai. Sebenarnya sih menghargai prosesnya gitu. Kalau orang kita tuh kebanyakan harganya dulu, terus dari limbah, dari limbah kan murah, bla 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 gitu kan. Nah, sebenarnya yang mau kita edukasi itu adalah prosesnya sih, proses dan idenya itu sendiri. Tetap sih kalau secara keseluruhan hanya kalangan-kalangan tertentu yang mulai bisa nerima, kayak beberapa desainer atau seniman atau beberapa atlet skateboard, karena kan kita kan sering beberapa acara gitu.